Audit ISO 45001 seringkali memberikan kejutan yang tidak menyenangkan. Kita merasa sudah persiapan matang, dokumen lengkap, prosedur tersedia. Namun auditor justru menemukan temuan mayor. Biasanya masalah tidak terletak pada prosedur teknis lapangan. Masalah ada pada 3 klausul fundamental. Klausul 4,1, 6,1, dan 9,3. Ketiga bagian ini paling sering disalahpahami. Bukan karena bahasanya sulit, karena kita sering hanya membacanya secara permukaan. Hari ini kita akan bedah apa yang sebenarnya diminta standar ini. Kita akan lihat perbedaan antara compliance semu dan implementasi nyata. Saya pengalaman audit dan observasi lapangan. Mungkin pandangan ini berbeda dari konsultan Anda. Mari kita cek bersama. Klausul 4,1 meminta kita memahami konteks organisasi. Banyak perusahaan mengisi ini dengan analisis SWOT standar. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Dokumen itu rapi. Sayangnya isinya seringkali tidak berubah selama bertahun-tahun. Padahal konteks bisnis itu dinamis. Regulasi pemerintah berubah. Teknologi mesin berkembang. Tekanan dari komunitas sekitar meningkat. Jika dokumen konteks Anda statis, berarti Anda tidak benar-benar memahaminya. Auditor akan melihat, apakah isu eksternal dan internal ini memengaruhi sistem K3? Contoh nyata, jika ada rencana ekspansi pabrik, itu adalah konteks. Sistem K3 harus menyesuaikan sebelum proyek dimulai, bukan setelahnya. Cek dokumen Anda. Apakah masih relevan dengan kondisi bisnis tahun ini? Jika tidak, itu hanya sampah administratif. Masuk ke klausul 6. 1. Ini tentang tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Kesalahan umum adalah menganggap ini hanya identifikasi bahaya keselamatan kerja. Padahal cakupannya lebih luas. Standar ini meminta kita melihat risiko terhadap sistem manajemen itu sendiri. Contoh, risiko kekurangan anggaran K3 adalah risiko sistemik. Risiko ketergantungan pada satu vendor pelatihan juga risiko. Banyak perusahaan hanya fokus pada risiko kecelakaan fisik. Mereka lupa bahwa kegagalan sistem juga merupakan risiko. Jika prosedur terlalu rumit, itu risiko kepatuhan. Jika pekerja tidak kompeten, itu risiko operasional. Implementasi yang benar menghubungkan risiko K3 dengan tujuan bisnis. Aksi yang diambil harus proporsional. Bukan sekadar menambah formulir, tapi mengubah cara kerja untuk mitigasi risiko tersebut. Terakhir adalah klausul 9. 3. Tinjauan manajemen. Ini sering menjadi formalitas tahunan. Hadir, daftar hadir, foto bersama, selesai. Padahal tujuan tinjauan manajemen adalah pengambilan keputusan strategi. Auditor akan mencari bukti keputusan. Apakah ada perubahan kebijakan? Apakah ada alokasi sumber daya baru? Apakah ada perubahan tujuan K3? Jika notulen rapat hanya berisi laporan kegiatan tanpa keputusan tindak lanjut, itu tanda kegagalan. Sistem harus berkembang berdasarkan data yang dibahas dalam rapat ini. Manajemen puncak harus terlibat aktif. Bukan sekadar delegasi ke manajer K3. Mereka harus memahami implikasi dari temuan audit dan kinerja sistem. 3 klausul ini adalah fondasi. Jika fondasi retak, bangunan di atasnya akan rapuh. Saya sarankan Anda buka kembali dokumen tersebut. Bandingkan dengan realita di perusahaan Anda. Jangan takut menemukan ketidaksesuaian. Menemukannya sekarang lebih baik daripada saat audit eksternal. Tujuan kita bukan sekadar sertifikat, tujuannya sistem yang melindungi pekerja dan bisnis. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Assembly Point. Kita mungkin punya pandangan berbeda, tapi diskusi kritis seperti ini penting untuk perbaikan nyata. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap skeptis dan kerja aman.